Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fil adab wal wasaya al-ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masih di pembahasan pasal yang beliau sebutkan terkait dengan ilmu faraid dan ilmu alat serta tahdzir, peringatan dari ilmu-ilmu yang baru. Di pertemuan terakhir kita diingatkan oleh penulis untuk menjauhi qawanin arbabil kalam, ilmu yang ditetapkan oleh ahli kalam, orang-orang filsafat. Karena beliau ingatkan qamusu falsafatin miftahu zandaqatin, mengikuti aturan filsafat itu adalah pintu dari zindiq, kekafiran. Karena beliau sebutkan ramu biha azla hukmillahi, mereka inginkan adalah untuk membatalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka. Itu beliau berkata di bait 174, yuruka antazinal wahyaini mujtari'an alaihima biuqulil mughfilil ajami. Mereka, kata beliau, menginginkan dari kamu untuk menimbang al-wahyain, Quran dan sunnah, dengan berani atas keduanya, menggunakan akal yang penuh dengan kelalaian dan akalnya orang ajam yang tentunya jauh dari memahami Al-Quran dan sunnah tanpa mengetahui ilmu alat yang telah disebutkan sebelumnya, bahasa Arab dari nahwu, sorof, dan yang lainnya. Kemudian beliau juga lanjutkan keinginan mereka, apa tujuannya. Orang-orang filsafat menginginkan kita belajar ilmu filsafat. Bahkan mereka wajibkan sebagai pelajaran wajib itu mengetahui filsafat. Apa tujuannya? Beliau katakan wa antu hakimaha fi kulli mustajarin it laisa fil wahyi min hukmin li muhtakimi. Ini subhat syaitan. Mereka ingin kamu berhukum dengan teori filsafat. Fi kulli mustajarin, pada setiap yang antum perselisihkan. Kalau kamu berselisih, apa yang dikatakan oleh aklaniun, orang-orang yang pakai akal? Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memiliki teori? Teori. Ini sangat berbahaya. Bahkan padahal dalam teori itu menyelisih Quran. Tapi mereka ingin kamu menjadikan teori mereka sebagai hukum, bukan Quran. Masalah ringan saja yang dimasukkan di sekolah misalnya, yang berputar bumi atau matahari. Kan begitu kan? Kita pelajari di sekolah bahwa yang berputar siapa? Bumi mengelilingi matahari. Ini kan menyelisih Quran. Quran kan yang berputar matahari. Yang berjalan matahari, bukan bumi. Iya, bukan bumi.
Apa ayatnya? Siapa yang tahu ayat kalau matahari berputar? Terus? Baik. Itu ayat di surat Yasin sebagai bantahan teori itu. Teori itu menyelisih Quran, tapi jadi pelajaran untuk anak-anaknya kaum muslimin. Sehingga tertanam itu keyakinan salahnya. Padahal kekafiran, dia akan menyelisih Quran. Dalilnya itu tadi, matahari yang berputar. Wasyamsu tajri li mustaqarrillaha. Matahari itu yang berjalan di porosnya. Dalika taqdirul azizil alim katanya. Itu takdirnya. Itu ketentuan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang maha mengetahui apa yang berputar, apa yang tidak berputar. Ya kan? Ini di Quran. Mereka buat, ditanamkan di orang yang tidak paham Quran. Iya. Dia buat juga teori turunnya hujan. Bahwa hujan itu turun dari penguapan air laut. Berkumpul. Awan. Turun hujan. Turun hujan bukan dari air laut. Allah yang menurunkannya. Iya kan? Allah yang menurunkan air hujan. Bukan dari penguapan air laut berkumpul di awan, jadi awan hitam, baru turunlah air hujan. Bukan. Ini teori kekafirannya, bahkan kafir terhadap rububiyah. Bukan uluhiyah. Orang musyrikin saja mengaku kalau ia menciptakan langit dan bumi. Ini kan bagian dari rububiyah. Turunnya hujan itu bagian dari apa? Rububiyah. Tapi ditanamkan teori itu. Orang musyrikin saja tidak ingkari rububiyah. Nah, ini dengan teori ini orang muslim mengingkari rububiyah. Mengingkari rububiyah. Jadi tujuan mereka apa? Ini harus antum pahami. Antum diinginkan adalah menjadikan teori itu sebagai hakim di semua yang antum perselisihkan. Jangan di masalah itu, masalah banyak. Karena katanya it laisa fil wahyi min hukmin li muhtakimi. Karena katanya tidak ada dalam wahyu, dalam Quran dan Sunnah, hukum bagi orang yang mau berhukum. Ini siapa yang bilang begitu? Ini kata mereka. Quran mereka bilang tidak cocok di setiap zaman dan masa. Quran hanya cocok kalau kita hanya berpegang dengannya, berarti kita tidak akan maju kehidupan. Kita akan hidup di masa berkendara dengan onta, tidak pakai pesawat. Iya. Hanya hidup di daerah yang punya banyak debu. Kan begitu kadang orang bilang, cadar itu diwajibkan di Arab. Karena di sana padang pasir, banyak debu. Kalau tidak pakai cadar, bahaya. Ini kan mereka mau begitu. Tidak ada hukum, tidak cocok. Quran tidak cocok untuk semua tempat. Tidak cocok untuk setiap masa. Nah, di Quran itu semua sudah ada. Cocok untuk setiap tempat, cocok untuk setiap masa. Iya. Cocok untuk setiap tempat dan cocok untuk setiap masa. Karena misalnya tadi sebabnya orang bercadar. Bercadar bukan karena debu. Bercadar itu adalah untuk menutup aurat. Ada debu atau tidak, harus kita tutup auratnya. Ucapan saja dari perempuan. Allah Subhanahu wa taala larang untuk dihaluskan. Ketika berbicara kepada yang bukan mahramnya. Supaya apa? Supaya tidak muncul penyakit syahwat dari hati yang sakit. Kan itu tujuannya. Ini suara, apalagi wajah.
Jadi bukan masalah debu ini masalah aurat. Yang Nabi katakan al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Kalau dia keluar, maka akan dipercantik oleh syaitan. Jadi ini hukum bercadar. Selama ada perempuan, maka perempuan itu aurat. Di setiap zaman, di zaman Nabi, setelah Nabi, sampai hari kiamat. Perempuan itu aurat. Cocok untuk semuanya. Karena tidak ada yang dibicarakan debu. Sama dengan lihat hukum jamak qasar salat. Antum bisa lihat syariat. Di masalah jamak qasar salat, tidak ada disebutkan sebab kita jamak adalah karena kita capek. Kita letih dalam safar. Tidak ada. Yang ada adalah kalau kalian safar, tidak masalah kalian jamak qasar. Apa ayatnya itu? Yang menyebutkan kalau kalian safar. Melakukan perjalanan di atas muka bumi, tidak ada masalah kalian jamak. Apa ayatnya? Itu ayat. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, alaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada masalah kalian. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor sholat. Ini kan disebutkan di awal. Kalau kalian berjalan. Mau pakai apapun. Antum berjalan pakai onta dulu. Ya kan? Setelah itu misalnya mobil. Mau berjalan pakai pesawat. Yang penting antum berjalan. Melakukan safar, perjalanan. Sebab jamak qasar adalah bukan dilihat dari kendaraan. Tapi dilihat apa? Kamu safar. Paham kan? Kamu safar. Ditempuh berhari-hari atau hanya jam. Yang penting kamu safar. Maka tidak ada masalah kamu qasar sholat. Ini cocok untuk kapan? Apakah hanya cocok untuk orang Arab? Kan begitu kan? Atau cocok untuk alam semesta? Kan cocok untuk alam semesta. Tapi inilah orang filsafat, ahli kalam. Mereka ingin kamu menjadikan aturan mereka hukum. Karena katanya tidak ada dalam wahyu hukum. Nah, semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Tidak ada lagi yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan oleh Nabi SAW. Ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi. Tidak ada seorang nabi pun kecuali hak wajib baginya. Apa? Ya, untuk mengajarkan umatnya apa yang dia tahu itu baik untuk mereka. Dan untuk memberikan peringatan terhadap umatnya apa yang mereka tahu kalau itu tidak baik untuk umatnya. Semua. Bahkan ketika seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi, ia mengatakan bahwa bukankah Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman, bala, betul. Tidak ada lagi yang tidak diajarkan. Hatta al-qira'ah. Sampai tata cara masuk WC. Buang air. Buang hajat. Masalah buang hajat saja diajarkan. Apalagi masalah-masalah besar. Semua sudah ada hukumnya. Diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Terkait dengan buang air. Sebutkan kalau buang air. Dia harus pakai tangan kiri. Tidak boleh pegang pakai tangan kanan. Kalau melakukan istijmar, berbersih pakai batu, maka tidak boleh kurang dari 3 batu. Sampai begitu. Sampai adab. Berbersih dari buang air disebutkan. Ini masalah
kecil. Semua ada hukumnya. Maka tidak benar yang orang filsafat katakan bahwa tidak ada hukum di dalam wahyu. Di wahyu ada semuanya. Hukum apa yang kamu inginkan ada di Quran. Ada di Quran. Makanya siapa yang tidak berhukum dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak kembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak dikatakan beriman. Kita sudah sebutkan ayat sebelumnya. Ala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Rabbmu, wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa semuanya sudah ada hukumnya. Tidak mungkin Allah katakan tidak beriman kalau mereka tidak berhukum terhadap kamu, sementara hukumnya tidak ada. Tidak mungkin. Gimana caranya tidak beriman, sementara tidak ada hukum yang kita kembali kepadanya. Nah, ini secara akal tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau memang kita benar menggunakan akal. Ini yang disebutkan oleh beliau. Amal kitabu faharrif an mawadi'ihi. It laysa yu'jizu kattaharifulil kalimi. Ini cara, beliau sekarang sampaikan caranya orang filsafat, ahli kalam, untuk menjauhi Quran. Quran kan tidak bisa dia ingkari, bilang tidak ada ayat seperti itu. Tidak bisa. Iya. Tidak akan bisa dia berdakwah, melancarkan bid'ahnya kalau dia ngomong begitu. Makanya dia katakan, ammal kitabu faharrif an mawadi'ihi. Adapun kalau ada dalil dari kitab, palingkan dari maknanya. Palingkan dari maknanya. Bayangkan, ahli kalam, orang filsafat menolak sifat-sifat Allah. Orang filsafat menolak sifat-sifat Allah. Mereka tidak percaya kalau Allah itu punya tangan, punya pendengaran, punya penglihatan, punya wajah. Mereka tidak percaya. Orang filsafat, ahli kalam, dulu Mu'tazilah, Mu'attilah. Tidak percaya mereka. Terus kalau kita bilang ada Qur'annya, ada Allah berfirman, Allah katakan dia punya tangan. Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Allah katakan dia punya tangan. Allah punya pendengaran. Allah punya pendengaran. Allah punya penglihatan. Allah punya wajah. Ada di Quran. Mereka bilang, harif an mawadi'ha. Palingkan dari maknanya. Makanya di Quran, kadang kita lihat di terjemahan Quran yang tersebar, wajah dia terjemahkan pahala. Tangan dia terjemahkan kekuatan. Tangan dia terjemahkan nikmat. Kadang seperti itu. Iya. Dia tolak. Dia tidak terima Allah itu mencintai. Allah itu meridhoi. Dia tidak terima. Terus banyak ayat di Quran tentang cinta. Innallaha yuhibbul muhsinin, yuhibbul mutatahhirin. Gimana? Palingkan dari maknanya. Maksudnya Allah menginginkan pahala untuk mereka. Jadi tidak ada terjemahan mencintai. Terjemahannya apa? Menginginkan pahala. Ini om mereka ini. Kalau datang Quran. Bantahannya gampang sekali sebenarnya. Ini kan Allah sendiri yang bilang. Kenapa kita yang tolak karena akal kita? Nah Allah yang tahu tentang dirinya. Siapa lebih tahu tentang Allah? Kamu atau dirinya Allah? Kan gampang pertanyaannya. Coba. Kalau dia bilang dia, dirinya yang tahu. Allah dia yang ahli kalam yang bilang dia, saya yang tahu. Dia bilang begitu. Pernah kamu melihat Allah? Sehingga kamu tahu tentang dia.
Kan susah jawabannya. Iya. Kalau dia bilang tidak. Pernah nggak kamu melihat yang semisal dengan Allah? Kan kalau kita bilang begitu berarti kita pernah melihatnya atau yang semisal dengannya. Tentunya tidak. Tidak pernah. Ya, kalau begitu yang lebih tahu tentang Allah itu kamu atau dia Allah? Tentunya Allah. Allah yang mengetahui tentang dirinya. Iya. Allah yang mengetahui tentang dirinya. Allah menetapkan apa yang Allah inginkan tetapkan. Ini masalah. Tapi mereka begitu. Pokoknya kalau ada Quran, harif. Palingkan. Palingkan dari tempatnya. Mereka bilang ini majas. Mereka ngomong begitu terang-terangan. Ini majas. Ini bukan hakikat. Ini tidak sebenarnya. Ini cuma majas. Tahu majas? Itu mengungkapkan sesuatu bukan sebenarnya. Dia mau bilang menurut mereka majas itu seperti kalau dia bilang begini. Ra'aitu asadan yahmilu saifan misalnya. Saya melihat singa bawa pedang. Ini bukan singa yang dia mau bilang. Saya lihat lelaki pemberani. Saya ungkapkan itu majas. Dia ungkapkan itu apa? Majas. Sama ini di Quran katanya. Majas. Ini Tuhannya Mu'tazilah. Majas. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah keras dalam memberikan bantahan terhadap mereka. Belum punya judul bab. Kasru Togut. Membantah Togut yang disembah oleh orang-orang Mu'tazilah. Dari kalangan ahli kalam. Filsafat. Iya. Ini nama kerennya sekarang filsafat. Di sekolah-sekolah. Ya, hati-hati antum. Kita akan mengingkari banyak Quran. Kalau mengikuti mereka. Makanya ini diingatkan khusus. Filsafat. Hati-hati ilmu kalam. Jadi Quran dia tidak bisa tolak. Tidak bisa bilang tidak ada ayat ini di Quran. Gimana cara dia? Palingkan saja dari maknanya. Jangan terjemahkan seperti itu. Karena katanya idlaisa yu'jizuka tahriful kalim. Tidak ada kelemahan bagi kamu untuk mentahrifnya. Mudah, tinggal kita bilang bahwa ini maknanya bukan itu. Apalagi mereka kadang orang-orang yang ahli. Misalnya untuk bisa bayangkan mereka orang-orang ahli yang kadang orang ikut memang dengan pendapatnya. Misalnya kita anggaplah dari ahli bahasa Zamakhsyari. Ini kan pentolannya Mu'tazilah, tapi ahli dalam bahasa, dipegang pendapatnya. Cuman dalam bahasanya itu dia ahli, di sebagian makna dia bawa sesuai dengan pendapatnya. Dia jelaskan. Jadi orang ikut karena dia ahli bahasa. Dia jelaskan makna bahasa itu sesuai dengan yang dia yakini. Misalnya disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, dia bilang bahwa makna lan itu maknanya nafiyun lil abad. Menafikan selama-lamanya. Artinya firman Allah lan taroni, kamu tidak akan melihat saya, berarti ini tidak akan Allah, kita tidak akan melihat Allah di dunia, tidak pula di akhirat. Itu penafsirannya Mu'tazilah. Ini Zamakhsyari, ahli dalam bahasa. Dia jelaskan itu, siapa yang tidak terima ketika dia ngomong seperti itu. Tapi Ibnu Hisham bilang, laisa lil abad. Supaya dikompromikan ayat sama hadits. Ini lan menafikan tapi tidak selama-lamanya. Kamu tidak akan melihat saya. Maksudnya adalah selama kamu hidup. Nanti kalau kamu meninggal dan masuk surga, pasti akan melihat Allah. Karena Nabi yang bilang.
Kita tidak pakai teori bahasa, tapi mereka pakai teori bahasa. Mereka masuk untuk menentang Quran, menentang hadis. Padahal Nabi bilang, masalah melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawunal qamara lailatal badar. Sungguh kalian akan melihat Rob kalian. Nabi yang bilang, apakah Nabi tidak tahu itu lan? Di Quran. Nabi orang paling fasih. Lebih fasih daripada pengucapan dot. Nabi SAW. Orang paling fasih. Berucap dengan bahasa yang fasih. Belum paham apa yang diucapkannya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau katakan, kalian akan melihat Rob kalian. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Tidak ada kalian terhalangi dari melihatnya. Ini kan ditetapkan. Ini yang disebutkan. Tapi begitulah mereka. Ini contoh saja, contoh. Iya. Ini yang mereka katakan. Jadi mereka palingkan makna kitab. Apalagi mereka ahli seperti itu. Ahli mengelola kata. Antum coba lihat penceramah-penceramah filsafat. Antum kalau mendengar, dan antum jangan dengar. Bahaya. Antum akan bilang iya. Karena dia digambarkan meyakinkan. Dia gambarkan meyakinkan. Ini mereka. Padahal dia palingkan. Dengan penjelasannya itu banyak ayat yang dia tolak. Banyak ayat yang dia tolak. Kalau hadis gimana? Belum bilang kadal ahaditsu ahadun walaysa biha burhanu haqqin wala faslun limuqtasimi. Ini kejahatan mereka. Demikian pula hadis katanya itu ahad. Ini penyakit mereka. Kalau ayat kan tidak bisa ditolak. Kalau hadis gimana mereka? Itu ahad. Itu hanya diriwayatkan oleh beberapa orang. Bahkan itu hanya seorang. Masa kita bangun keyakinan hadis riwayat satu orang? Ini caranya mereka. Masa kamu bangun keyakinanmu yang kuat dengan hadis tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu? Ini kata mereka ini. Caranya menolak. Yang anehnya mereka kalau mengamalkan fikih, dia pakai hadis ahad. Jadi dia bedakan antara muamalah dan i'tiqad. Keyakinan. Ini sudah salah. Hadis itu sama saja. Mau terkait dengan amalan atau terkait dengan keyakinan. Sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi itulah penyakit namanya. Penyakit. Itu tujuannya adalah yang belum katakan di awal. Yang belum katakan di awal. Romu biha azlah hukmin. Mereka inginkan adalah kamu membatalkan hukumnya Allah. Ini harus antum pahami baik-baik. Keinginannya mereka. Orang filsafat. Bahkan sedikit antum melihat mereka melempar Quran. Melempar Quran. Tujuannya yang penting kamu ragu dulu. Dia cuma bilang, bisa nggak Allah tolong ini Quran? Kalau saya buang. Ketika dia lempar, nggak terangkat langsung Quran. Nah, di situ dia masuk. Tuh betul dia ada. Itu mereka caranya. Membuat orang ragu. Makanya beliau bilang, ini belajar ilmu kalam. Ini pintu kita kafir. Pintu kita masuk ke zindik. Muslim tapi kafir. Muslim penampilannya. Kafir. Keyakinannya. Ini bahaya. Merusak Islam. Dari dalam. Ini disebutkan tujuan mereka. Jadi hadis dia bilang ahad ini, ahad. Antum kalau mendengar mereka bilang begitu. Kalau kita sebut hadis, itu hadis ahad. Itu hadis ahad. Padahal itu kadang riwayat Bukhari, Muslim.
Bukhari, Muslim. Tapi dia bilang ahad. Kan banyak hadis ahad di Bukhari. Ada hadis ahad di Muslim. Iya. Tidak ada yang meriwayatkannya. Kecuali satu orang. Misalnya ada hadis innamal amalu binniyat. Yang meriwayatkannya hanya Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab hanya satu tabi'in. Demikian pula dari satu tabi'in hanya satu atba'ut tabi'in. Yang meriwayatkannya hanya satu saja. Tapi kaum muslimin kita bangun hadis itu. Dengan hadis itu amalan. Bahwa amalan itu harus ada niatnya. Innamal amalu binniyat. Tapi mereka kalau terkait dengan keyakinan, dia tolak. Itu ahad. Itu mereka tolak apa? Mereka bilang laisa biha burhan haqqin. Tidak ada burhan yang jelas dengan hadits ahad. Wala faslul lil muqtasim. Ini tidak bisa memutuskan terhadap apa yang kita perselisihkan. Lebih baik kita pakai akal saja. Akal kamu cocok gak? Walaupun sebenarnya ini karena akal, tanda kutip ya, karena akal yang sudah rusak mereka. Karena sebenarnya kalau masih fitrah, selamat, belum masuk ilmu filsafat, akal tidak pernah bertentangan dengan nas. Akal tidak pernah bertentangan dengan dalil, tidak pernah sama sekali. Iya, cuman mereka pertentangkan karena akalnya yang sudah rusak. Jadi bukan masalah ya Quran, hadits, bukan. Masalahnya adalah akal mereka sudah salah. Akal mereka sudah rusak. Kemudian beliau tutup dengan bait terakhir terkait dengan ilmu filsafat, karena setelah itu beliau akan pindah terkait dengan ilmu perdukunan, peramal dan yang semisalnya. Kata beliau, wa qad aballahu illa nasra ma qadalu wa kasra ma nasaru minhum ala ragami. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali menolong apa yang mereka hinakan. Tidak ada sama sekali pengaruhnya. Bagaimanapun gencarnya mereka mendakwakan, akalnya sudah bukan hanya masa kita ini. Cuman masalah sekarang ini tersebarnya lebih lagi. Karena di pendidikan lebih banyak. Di pendidikan lebih banyak. Tapi pemikiran ini dari dulu seperti itu. Tapi tetap ada orang yang menjelaskannya. Waktu gencar-gencarnya mereka, muncul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membantah mereka. Yang membantah mereka. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau di masa kita sekarang ini. Kalau di masa sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang paling dibenci oleh mereka adalah Ibnu Taimiyah. Karena itu tadi, memerangi pemikiran filsafat, pemikiran ahli kalam, Mu'tazilah dan semisalnya. Kalau kita sekarang terkait dengan masalah penghambaan kepada Allah, uluhiyah. Kebanyakan musuh mereka sekarang siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Musuhnya sekarang orang-orang sufi. Dan semisal dengan mereka dari para penyembah kubur. Tempat yang dikeramatkan. Tempat yang dikeramatkan. Nah, ini masalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetap akan menolong apa mereka hinakan. Karena ini sudah dijamin bahwa akan selalu ada sekelompok yang nampak di atas al-haq, la yadurruhum man qadalahum wala man qalafahum. Tidak berbahaya terhadap mereka orang yang menghinakan mereka. Tidak pula orang yang menyelisih mereka. Tidak ada masalah. Tetap akan ada orang yang mengajak orang ke dalam kebenaran. Wa kasra ma nasaru minhum ala ragami, dan menghancurkan apa yang mereka tolong, mereka serukan dari mereka, ya, bagaimanapun semangat mereka untuk menyebarkannya. Setiap zaman, setiap masa ada yang
membantahnya. Ini masalah ilmu kalam sudah diingatkan jauh sekali dari masa kita. Iya. Kalau Ibnu Taimiyah sangat banyak sekali tentunya. Karena muncul di zaman beliau lebih keras ini ilmu filsafat. Tapi bisa kita melihat bagaimana ucapan ulama-ulama yang lebih duluan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Misalnya Imam Madhab Abu Hanifah. Beliau pernah ditanya, amma ahdatsan nas minal kalam fil arad wal ajsam. Beliau pernah ditanya tentang pembicaraan orang terkait dengan a'rad, ini jism, ini sifat, ini makna, ini zat. Ya, tapi bahasanya orang filsafat, dia tidak bilang ini ya zat, ini makna. Ya, karena sifat Allah kan ada dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat apa? Fi'liyah. Mereka enggak berbicara bilang. Mereka bilang apa? Ini art, ini jism. Ini orang-orang filsafat. Apa jawaban Abu Hanifah? Beliau bilang maqalatu al-falsafah. Itu ucapannya orang filsafat. Ini sudah zamannya Abu Hanifah, belum tabi'in. Belum tabi'in. Iya. Juga beliau berkata, alaika bil asar wa tariqatus salaf wa iyyak wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'ah. Beliau bilang, wajib bagi kamu berpegang dengan asar, hati-hati dari perkataan orang filsafat. Pegang dengan asar. Pegang jalannya salaf. Hati-hati kamu dari perkara baru, karena perkara baru itu bid'ah. Ini Abu Hanifah ini. Dan beliau berkata, beliau orang Kufah. Orang Kufah. Beliau pernah bilang, atana min Khurasan dhaifan, kilahuma dhallan. Datang kepada kami penduduk Kufah dari dua tamu dari Khurasan. Keduanya sesat. Al-Jahmiyah wal Musyabbihah. Orang Jahmiyah dan Musyabbihah. Kalau Jahmiyah, Mu'attilah. Dia menolak sifat-sifat Allah. Dia menolak karena akalnya. Musyabbihah, kalau ada sifat Allah dia serupakan dengan sifat makhluk. Setelah itu dia terima yang cocok, dia tolak yang tidak cocok. Sama saja juga. Sama saja. Karena Jahmiyah juga sebelum jadi Mu'attilah dia Musyabbihah. Dia serupakan dulu. Kalau tidak cocok dia tolak. Tidak cocok sesuai akalnya dia tolak. Karena kullu Mu'attilah Musyabbihah. Setiap ahli ta'til yang menolak sifat Allah maka dia pasti tasbih. Misal orang Asy'ariyah. Mereka tolak sifat-sifat Allah menurut akal mereka karena subhat mereka akan sama dengan makhluk. Ya. Asy'ariyah juga musyabbihah. Walaupun mereka mengaku diri mereka yang paling pertengahan dari musyabbihah dan mu'attilah. Mereka paling pertengahan. Karena mu'attilah dia tolak semuanya. Kalau musyabbihah dia serupakan semuanya. Kalau Asy'ariyah mereka bilang kami ahli sunnah pertengahan. Karena kami tidak menolak semuanya, tidak menyerupakan semuanya. Kami menolak sebagian, menetapkan sebagian. Ini juga yang akidah yang diajarkan di sekolah bahaya. Menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Alhamdulillah kalau kita tidak pernah sekolah di sekolah yang mengajarkannya. Tapi ini masalah, kita ditanamkan dari kecil begitu.
Kita ditanamkan dari kecil. Keyakinannya mereka. Itu bagian dari filsafat. Itu bagian dari filsafat. Karena dia tolak, dia terima dengan akal. Dengan akal. Kita nggak rasa. Kita belajar filsafat ternyata dari kecil. Iya. Beruntung orang yang mondok dari kecil. Tidak ada dia dapat pemikiran yang seperti itu. Alhamdulillah. Ini masalah, makanya kata Abu Hanifah, datang kepada kami ini dua tamu sesat. Jahmiyah dan Musyabbihah. Iya, Jahmiyah dan Musyabbihah. Demikian pula muridnya Abu Hanifah, murid dekatnya, Abu Yusuf, rahimahullah. Beliau berkata, al-ilmu bil kalami huwal jahlu. Wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Kita punya ilmu tentang kalam, ilmu filsafat, itu sebenarnya kebodohan. Sementara kalau kita bodoh terhadap ilmu filsafat, itulah ilmu. Kita tahu Quran, hadis, tanpa mengedepankan akal daripada dia, itu ilmu namanya. Kita beramal hanya Quran, hadis, itulah ilmu. Adapun kita beramal dengan akal, itu bukan ilmu, itu kebodohan. Itu kebodohan. Beliau juga berkata, man talabaddin bil kalami tazandaqa. Ini keras ya. Siapa yang mencari ilmu dengan lewat jalur ilmu filsafat, dia akan menjadi zindik. Dia akan keluar dari Islam. Dia akan keluar dari Islam. Ini Abu Hanifah dan muridnya berkata seperti itu. Imam Malik juga berkata, al-kalam fid din kulluhu akrahu. Walam yazal ahlu baladina yakrahunah. Belum bercerita tentang penduduk Madinah. Ilmu kalam dalam agama, semuanya saya tidak suka. Dan terus tetap penduduk negeri kami membencinya. Penduduk Madinah. Penduduk Madinah tetap membencinya. Ini Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Belum keras, bahkan belum menjelaskan hukumnya. Hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al. Hukum saya terhadap ahli kalam, orang yang belajar filsafat, itu dipukul dengan tongkat dan sandal. Wa yutofu bihim fil aswaq. Dan dibawa keliling di pasar. Sambil dipukul. Dibawa keliling di pasar. Wa yuqal, dan dikatakan kepadanya sambil diucapkan, hada jaza'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala alal kalam. Inilah balasan bagi orang meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan lebih mengutamakan ilmu kalam. Itu balasannya. Dibawa keliling di pasar, dipukul. Itu hukum bagi ilmu al-kalam. Iya. Ini yang beliau katakan. Imam Ahmad juga terakhir. Imam Ahmad dari Imam 4 ya. Dari masa ke masa. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau berkata ulamaul kalam zanadiqah. Ulama kalam itu zindik. Itu zindik, kata Imam Ahmad. Oleh karena itu disebutkan kesepakatan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ajma ahlul fiqh wal athar min jami' ahlil amsar anna ahlil kalam ahlu bid'in wa zaygin. Masya Allah. Sepakat ahli fikih, ahli hadis. Sepakat ahli fikih, ahli hadis dari seluruh negeri, seluruh daerah, seluruh kota. Bahasanya ahli kalam itu ahlul bid'ah,
ahli kalam itu orang sesat. Tidak ada yang bilang ahli kalam itu ahli sunnah. Tidak ada. Ahli kalam itu sesat. Itu ahli bid'ah. Itu ahli bid'ah. Iya. Termasuk orang Asy'ariyah, ahli bid'ah. Bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Karena mereka bid'ah. Ini yang disebutkan kesepakatan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Kita lanjut setelah Ramadan lagi. Kan ini majelis terakhir kita sebelum puasa. Kita lanjut lagi nanti setelah bulan Ramadan di pembahasan setelahnya insyaallah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.